Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustazah Nikmah. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Anak-anak, masih ingatkah kalian pada materi sebelumnya tentang hewan vertebrata? Nah, untuk mengingatnya kembali, coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada dua gambar hewan. Yang pertama yaitu kelinci dan yang kedua yaitu siput. Nah, apa perbedaan alat gerak kedua hewan di samping? Kelinci termasuk hewan vertebrata atau bertulang belakang yang bergerak menggunakan kaki. Sedangkan siput merupakan hewan invertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan bergerak menggunakan otot perutnya. Hewan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu vertebrata dan invertebrata. Adapun hewan yang tergolong invertebrata yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, contohnya seperti kelinci, ikan, burung, dan lain sebagainya. Sedangkan hewan yang tergolong invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, contohnya seperti siput, kupu-kupu, ubur-ubur, dan lain sebagainya. Pada umumnya, hewan invertebrata memiliki alat gerak serupa dengan hewan vertebrata. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada hewan kucing dan semut. Kucing berkata, "Hai semut, meskipun kita berbeda kelompok hewan, ternyata alat gerak sama-sama menggunakan kaki." Kemudian semut menjawab, "Iya kucing." Nah, kucing ini tergolong hewan vertebrata atau yang bertulang belakang, sedangkan semut tergolong hewan invertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Meskipun kedua hewan ini berbeda kelompok, namun alat gerak mereka adalah sama, yaitu sama-sama menggunakan kaki. Contoh lainnya yaitu burung dan kupu-kupu. Nah, burung dan kupu-kupu menggunakan alat gerak yang sama yaitu sayap, namun mereka termasuk golongan hewan yang berbeda. Nah, kita lihat perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata. Untuk hewan vertebrata, ya ciri-cirinya diantaranya memiliki tulang belakang, sedangkan hewan yang tergolong invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Ciri-ciri yang kedua yaitu vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, badan, dan kaki, sedangkan invertebrata memiliki susunan tubuh yang sederhana. Yang ketiga yaitu vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang dari mulut sampai ke pembuangan, sedangkan invertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Nah, ini adalah beberapa contoh hewan yang tergolong dalam vertebrata atau bertulang belakang dan hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang. Silakan kalian cermati. Selanjutnya, di sini ada gambar siput. Siput berkata bahwa siput bergerak dengan menggunakan otot perut. Nah, di sini ada hewan ubur-ubur, yang mana ubur-ubur ini bergerak menggunakan tentakel. Nah, siput dan ubur-ubur ini merupakan jenis hewan yang sama, yaitu sama-sama tergolong ke dalam hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang. Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, di sini ada 4 gambar. Gambar-gambar ini merupakan contoh dari gambar ilustrasi. Nah, meskipun sama-sama gambar ilustrasi, namun keempat gambar ini merupakan jenis gambar yang berbeda.
Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat di sini. Untuk jenis-jenis gambar ilustrasi dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu gambar realis, yang kedua gambar karikatur, yang ketiga gambar kartun, dan yang keempat gambar dekoratif. Gambar realis adalah gambar yang dibuat sesuai dengan keadaan aslinya. Sedangkan karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan atau mengubah bentuk aslinya. Kartun adalah gambar yang mengandung humor, sedangkan gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat untuk memperindah bentuknya. Nah, coba kalian bisa lihat di sini, ini adalah contoh gambar realis. Pemandangan. Jadi di sini gambar realis adalah gambar pemandangan yang mana di gambar ini terlihat bahwa gambar ini tampak seperti nyata atau sesuai atau sama seperti gambar aslinya. Contoh yang kedua yaitu gambar karikatur. Kalian bisa lihat di sini, bentuk kepalanya ini lebih besar dari tubuhnya. Gambar berikutnya yaitu kartun. Pasti kalian sudah tidak asing dan sering menemui gambar seperti ini. Yang keempat adalah gambar dekoratif yang berfungsi untuk memperindah. Kalian bisa menemui gambar dekoratif ini pada corak batik, corak tenun, dan juga relief. Selanjutnya, nah, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan ide pokok? Nah, ide pokok merupakan inti atau dasar dari suatu paragraf. Ide pokok menjadi dasar dalam pengembangan dari paragraf. Jadi, ide pokok di sini merupakan inti dari suatu paragraf. Nah, setelah adanya ide pokok, maka akan ada kalimat-kalimat pengembang lainnya yang mana nantinya akan dipadukan menjadi suatu paragraf. Nah, kita lihat langkah-langkah pengembangan ide pokok. Yang pertama yaitu menentukan topik dari paragraf yang akan kita buat. Nah, setelah kita menemukan topik, kemudian kita akan menentukan ide pokok dari paragraf yang akan kita buat. Setelah ide pokok kita dapatkan, maka kita akan membuat kalimat yang berisi ide pokok tersebut. Nah, setelah kita membuat kalimat ide pokok, maka akan diteruskan dengan membuat kalimat pengembang atau kalimat penjelas dari ide pokok tersebut. Nah, setelah terbentuk kalimat ide pokok dan kalimat penjelas atau kalimat pengembang, maka kalimat-kalimat tersebut akan disusun menjadi paragraf yang padu. Nah, demikian materi yang dapat Ustadzah sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan seperti berikut. Nah, semoga materi yang Ustadzah sampaikan bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi yang Ustadzah sampaikan, Ustadzah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.